apabila salah seorang di antara kalian ahabba, menyukai, mencintai sahibahu, sahabatnya, falyatihi fi manzilihi, maka datangi dia ke rumahnya, falyukhbirhu, maka kabari dia, annahu yuhibbuhu lillah, bahwasanya kita ini mencintai dia karena Allah. Mencintai dia karena Allah. Ini mencintai seseorang karena Allah hanya bisa terjadi di majelis-majelis yang baik. Jadi nggak ada tuh ceritanya mencintai seorang karena Allah di tempat pemancingan gitu, nggak ada. Nggak ada ceritanya mencintai seorang karena Allah di tempat-tempat perjudian, di tempat-tempat hiburan. Semua mencintai karena hawa nafsu. Ya. Semua mencintai karena hawa nafsu. Nah, misalnya gini, kita hobi mancing. Terus kita suka nih sama kawan teman mancing kita yang punya hobi sama dengan kita. Nah, karena hobi mancing kita ini sama dengan kawan kita, maka nggak bisa kecintaan kita kepada dia disebut kecintaan karena Allah. Karena yang kita lakukan adalah memuaskan keinginan hawa nafsu. Nah, sedangkan kecintaan kita kepada Allah itu hanya terbentuk, terwujud pada saat kita berkumpul bersama saudara-saudara kita di majelis-majelis kebaikan. Ya, seperti majelis taklim, majelis zikir. Ya. Itu adalah tempat-tempat yang paling tepat untuk menjalin persaudaraan karena Allah. Oleh sebab itu, kalau kita mau bertanya lebih jauh tentang tujuan Bapak datang ke musola ini, kan nggak ada tujuan lain kecuali hanya pengen ngaji, kan gitu ya. Nggak ada tujuan pengen ngopi, kan nggak ada tuh ya. Musola, kali aja dapat kerjaan ke musola, siapa aja, siapa tahu ntar ada ngasih makan, nggak begitu kan tujuannya. Makan sih bonus itu ya. Tujuan yang paling utama dan terbentuk di dalam hati kita saat kita melangkah menuju mushola, ya tidak lain adalah ingin sama-sama mengkaji ilmu-ilmu agama. Nah, ini yang dimaksud dengan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan dulu Nabi pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ketika sahabat ini bercerita bahwa dia menyukai seseorang karena Allah. Terus Nabi balik bertanya, apakah dia tahu bahwa Anda menyukai dia? Oh, belum ya Rasulullah. Datangi dia, kasih tahu, biar dia tahu bahwa Anda menyukai dia, biar nanti sama-sama ngimbangin gitu ya. Sama-sama ngimbangin dan sama-sama memberikan balasan terhadap kecintaan yang telah diberikan oleh orang lain. Nah, jadi kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian menyukai kawannya, maka hendaklah dia mendatanginya di rumah. Nah, di sini ada kata-kata ungkapkan secara pribadi. Nah, jangan di depan orang, jangan di depan orang banyak. Datangi secara pribadi, lalu ceritakan bahwa saya ini suka sama ente, dan ada sedikit dan ada banyak kecocokan. Jadi antara sikap dan tujuan dalam kehidupan. Nah, oleh sebab itu harus diceritakan. Falyukhbirhu, maka kasih tahu dia, annahu yuhibbuhu lillah, bahwasanya dia mencintai orang tersebut karena mencintai seseorang karena Allah. Ini level keimanan yang kedua. Kan di dalam hadis Nabi kita pernah bersabda begini, seorang tidak akan pernah merasakan manisnya keimanan sebelum dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segalanya. Seorang tidak akan pernah mendapatkan manisnya keimanan sebelum
dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala semuanya, dari segalanya. Nah, itu tingkat kecintaan yang tertinggi. Tapi kalau itu nggak bisa, ya kan nggak semua orang bisa menjadikan Allah di hatinya ya lebih dari semuanya, kan nggak semua orang bisa ya. Nah kalau itu nggak bisa, maka cintailah orang karena Allah gitu. Kalau kita nggak bisa mencintai Allah lebih dari segalanya, maka cintailah seseorang yang cinta kita itu bukan karena materi. Cinta kita bukan disebabkan karena sama-sama memiliki hobi ya, yang sama, tapi mencintai dia disebabkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau nggak bisa mencintai Allah lebih dari segalanya, maka cintailah seseorang karena Allah. Nah kalau ini nggak bisa juga, gitu ya kata Nabi, maka jangan engkau keluar dari keimanan, sebagaimana orang nggak mau dijerumuskan ke dalam api. Walaupun dalam rangka mempertahankan keimanan harus mengorbankan nyawanya, sebagaimana yang dilakukan oleh Siti Masitoh. Ketika dia mempertahankan keimanannya, dia harus mengorbankan nyawa dirinya, anaknya dibunuh oleh Raja Firaun. Nah ini dulu saya punya dugaan bahwa keimanan Siti Masitoh itu tertinggi. Jadi orang mempertahankan keimanannya sampai menyerahkan nyawanya, itu dulu saya kira merupakan keimanan yang paling tinggi. Ternyata kalau kita pahami hadis tersebut, keimanan Masitoh itu menempati peringkat terbawah. Peringkat terbawah. Justru keimanan seseorang dianggap lebih berkualitas dibanding keimanannya Siti Masitoh kalau dia mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu di dalam kebingungan saya memahami persoalan ini, saya nanya sama guru saya, Kiai, kenapa kok iman Masitoh tuh iman paling rendah, sedangkan keimanan di atas itu adalah seseorang mencintai saudaranya karena Allah. Itu merupakan keimanan yang lebih tinggi dari keimanan Siti Masitoh yang harus menyerahkan nyawanya untuk mempertahankan keimanan. Nah, guru saya menjelaskan, Masitoh dalam mempertahankan keimanan, lalu dia menyerahkan nyawa dirinya dan anaknya kepada Firaun, itu perjuangannya hanya sebentar. Perjuangannya hanya sebentar. Setelah mati selesai udah. Kalau sudah mati selesai, imannya aman, kata guru saya. Ya kan dia ketahuan tuh disebabkan karena ketika dia sudah mengaku beriman dan menyembunyikan keimanannya dari Firaun disebabkan karena takut dibunuh. Pada satu hari ketika dia sedang menyisir putri Firaun, itu sisirnya jatuh. Sisirnya apa? Jatuh. Lalu diambil, Bismillah ala Rabbi Musa wa Harun. Ya. Dia mengambil sisir yang terjatuh tersebut sambil membaca Bismillah demi Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun. Nah, ketika Siti Masitoh mengucapkan kalimat Bismillah dan menyebut ada Tuhan yang menguasai kehidupan di alam semesta ini, itu putri Firaun tanya, ya, Ibu, memang ada Tuhan selain bapak saya? Gitu. Oh ada. Siapa? Tuhannya Musa, Tuhannya saya, dan Tuhan bapakmu. Bagaimana kalau hal ini saya laporkan kepada bapak? Wah, mulai nih kan gitu ya. Ya, Masitoh tahu resikonya kalau seandainya dia keimanannya diketahui oleh Firaun, ini taruhannya nyawa. Kata Masitoh dengan penuh keberanian, ya silakan. Udah, akhirnya dikasih tahu kepada Firaun dan dipanggil. Betul Anda beriman kepada Musa? Betul. Sejak kapan? Sejak lama. Tapi saya sembunyikan. Kamu tahu resikonya kalau tidak mempertuhankan saya, kata Firaun.
Saya tahu. Udah akhirnya ditangkap dan kemudian suaminya, anak-anaknya, ya semua anaknya itu di penjara dan keesokan harinya harus dieksekusi. Yaitu Firaun menyediakan sebuah kuali besar yang diisi dengan minyak yang panas mendidih. Nah, satu persatu tuh, ya. Siti Masito, suami dan anaknya dicemburin ke dalam minyak yang mendidih, mati dalam keadaan syahid. Itu dulu saya menganggap keimanan Masito adalah keimanan yang tertinggi. Kata guru saya tidak, karena setelah dia mati dia gak repot-repot lagi mempertahankan keimanan. Tapi kalau menjalin persaudaraan karena Allah, waduh, berat. Nggak semua orang nyenengin kita kan? Ya. Nggak semua orang. Dalam satu majelis ada yang nyenengin, ada yang nyebolin gitu ya. Nah ini kan harus dipertahankan. Nah ini perjuangan yang harus dipertahankan. Jangan sampai majelis taklim yang sudah kita bangun karena Allah, nah ini bisa terpengaruh disebabkan karena sikap salah seorang di antara jamaah yang tidak menyenangkan hati kita. Nah, jadi mempertahankan persaudaraan karena Allah ini jauh lebih apa? Lebih berat. Lebih berat. Ya karena harus terus kan. Bukan hanya seminggu 2 minggu kan majelis taklim ini kita rawat. Ya, setahun 2 tahun. Nah kalau masih itu mati selesai udah. Gitu. Nggak ada perjuangan lagi. Nah kalau kita harus berjuang. Apalagi ketua, ya, harus sabar ya. Ntar diprotes sama jamaah. Ada aja tuh omongan-omongan yang membuat kita kesel. Ya udah diurusin, diprotes dulu lagi. Ada salah satu tempat ngajar saya tuh, ya, kemarin minta izin, Ustaz, rasanya saya mundur jadi ketua. Kenapa kan? Tak kuat saya. Iya kenapa? Pak Mamat kuat ini. Gak kuat saya tuh. Banyak fitnahnya, yaudah dah, kalau memang gak kuat mundur dah. Habis gimana? Benernya salah, salahnya salah. Bener aja masih salah. Nah, jadi mempertahankan keimanan dengan menyerahkan nyawa sebagaimana yang dialami oleh Siti Masito, ini perjuangan yang sementara, cuma sebentar. Nah, tapi menjalin persaudaraan karena Allah di dalam satu majelis zikir, majelis salim, ini merupakan perjuangan yang sangat berat. Harus dipertahankan terus. Ya, makanya berapa banyak kumpulan-kumpulan yang ada awet ini ya, bubar, ya. Gara-gara makanan, gara-gara macam-macam deh. Banyak yang tadi bubar. Nah, ternyata memang lebih berat dipertahankan. Begitulah penjelasan dari guru saya. Nah, makanya ulama pangkatnya lebih tinggi dari syuhada. Karena syuhada ketika mereka perang mati selesai udah. Tapi kalau ulama harus mempertahankan keistiqomahannya, harus mengamalkan ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Itu lebih berat untuk menjaga keistiqomahan sampai meninggal dunia. Kalau syuhada selesai, terbunuh mati selesai. Nah, makanya pangkat ulama lebih tinggi dari pangkat syuhada. Nah, karena berat mempertahankan keistiqomahan.